Now, my student, let's see this slide and reading the sentences. You can see the word which is color blue, right? Now, in this pandemic situation, we must take care of our health. Di dalam masa pandemik ini, kita harus menjaga kesehatan. And we must not go outside without wearing mask. Dan kita tidak boleh keluar tanpa menggunakan masker. Ini masa new normal ya. Remember, we should wear mask outside. Ingat, kita seharusnya selalu menggunakan masker ketika keluar. Now, you can see the word which is color blue. Must take care, must not go, should wear. Jadi kata yang diberi warna biru ini adalah salah satu contoh penggunaan dari obligation, prohibition, and then suggestion. Okay student, you can see new slide. When we want to express obligation, prohibition, suggestion, we use modal auxiliary. Jadi kalimat dari must not, should adalah kata dari modal auxiliary seperti yang kita lihat di slide. Oke student, seperti yang kita ketahui, obligation adalah keharusan, prohibition adalah larangan, suggestion adalah saran atau himbauan. Seperti yang kita ketahui, untuk mengekspresikan kata-kata ini harus dari obligation, prohibition, and suggestion harus menggunakan modal auxiliary must not, and should. Okay? Dan juga it must be followed by verb one. Jadi masing-masing kata dari must not, and should harus diikuti oleh kata selanjutnya verb one. Jadi must digunakan untuk obligation, must not digunakan untuk prohibition atau larangan, and then should digunakan untuk suggestion. Right? Focus on obligation. Remember what is obligation? Yes, obligation adalah keharusan. Okay. Let's see this slide. This slide is example of obligation, right? First, I must go to doctor. I don't feel well. Saya harus pergi ke dokter. Saya merasa tidak sehat atau merasa kurang baik. Oke? Kalimat atau penggunaan dari obligation-nya adalah pada kata yang di underline must. Sedangkan in the red word atau kata yang diberi warna merah, go, itu adalah verb pertama yang akan mengikuti setelah kata dari modal auxiliary tadi, yaitu kata must yang dilanjutkan dengan kata verb pertama. Now, let's see second example. We must wear a uniform every day. Kita harus menggunakan seragam setiap hari. Kata yang di garis bawah must adalah obligation dari kata harus. The third example, we must come on time to class. Kita harus datang tepat waktu ke kelas. Okay? Dan sama kata yang di underline atau di garis bawah adalah dari kata dari obligation. Okay, student, let's focus on prohibition. Remember, prohibition is larangan.
This slide is example of prohibition. The first example is student must not come late at school. Siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Jadi kata prohibitionnya adalah must not. Second, you must not use mobile phone in class. Kamu tidak boleh menggunakan HP di dalam kelas. Dan kata dari prohibitionnya adalah must not. Oke, my student, Miss akan lebih menjelaskan lagi mengenai obligation and prohibition. Miss mengambil contohnya pada buku cetak bahasa Inggris Ananda di halaman 41. Ananda bisa melihat pada paragraf di atas, halaman 41. Oke, let's read this paragraph. Remember, apabila kata yang ada di slide ini, kata yang berhuruf tebal, yang ditebalkan hurufnya, apabila dia must not, berarti dia adalah prohibition, dan apabila dia adalah must, dia adalah obligation atau keharusan. Oke. We must not be late to school. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. We must come on time to class and to flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu ke kelas dan untuk mengikuti upacara. If we are late, apabila kita terlambat, we must wait outside the gate. Kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in until the security guard give us permission. Kita tidak dibolehkan datang atau masuk sebelum security memberikan izin. We must sign a paper before we come to class. Kita harus menandatangani surat paper kertas sebelum datang ke kelas. If we cannot come on time for any reason, apabila kita tidak dapat datang tepat waktu dengan berbagai alasan, we must hand a notice from our parent, the principal. Kita harus menulis surat dari orang tua kepada sekolah. Okay? From the explanation, do you understand differences between obligation and prohibition? Jadi Miss harap dari penjelasan Miss tadi Ananda bisa mengerti dan memahami perbedaan dari obligation, keharusan menggunakan must, and prohibition yang yaitu larangan yang menggunakan must not. Okay, the last our material is suggestion. Suggestion adalah himbauan atau saran. Di sini, in this slide, dalam suggestion ada yaitu should, yaitu kata seharusnya, dan juga should not, tidak seharusnya. For example, you can see this slide. You should come earlier to school. Kamu seharusnya datang lebih awal ke sekolah. Sedangkan untuk kata should not, yaitu for example, you should not sleep in the classroom. Kamu tidak seharusnya tidur di dalam kelas. Then from the explanation about obligation, prohibition, and then suggestion, I hope you understand about this material, right? So apabila Ananda mempunyai pertanyaan, silahkan nanti bertanya kembali apabila ada yang kurang paham atau kurang mengerti di WhatsApp group. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.